warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Bapak, Ya, Bu. saya ingin sebelum Bapak melakukan coaching terhadap guru Bapak, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yaitu pertama, saya akan melakukan pertanyaan coaching ini, bagaimana Bapak nantinya dengan si coaching Bapak menggunakan alur coaching seperti Tirta, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta Bapak menjadi pendengar yang baik, serta bagaimana Bapak mengembangkan mengeluarkan permasalahan si coaching Bapak. Siap, Bapak? Siap, Ibu. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana Bapak akan mengembangkan pada si coaching, apa yang akan Bapak kembangkan pada si coaching nantinya saat jadi coach? Baik, Ibu. Saya rencananya akan mengembangkan beberapa kompetensi, Ibu, ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua, rasanya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bisa saya itu memandu percakapan yang baik dengan si coach, sehingga si coach itu nantinya merasa rileks, nyaman, dan bisa dia memecahkan permasalahan yang dialami sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, baik, Bapak. Dari jawaban Bapak berikan tadi, atau alur coachingnya, yang mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan kepada coach? Rasanya itu, Bu, rasanya menjadi pendengar yang baik, Bu, karena dengan mendengarkan yang baik, kemudian kita bisa dengan tenang menganalisanya. Kemudian setelah dianalisa, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari pertanyaan yang berbobot itu, bisa si coach ini bisa dengan aktif dan kreatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, oke, mantap. Dari yang Bapak ajukan, indikator apa yang ingin Bapak capai dari proses coaching kita kali ini? Indikator yang ingin saya capai itu, Ibu, ya, ketika saya itu berhasil meng-coaching seseorang itu ketika si coach ini sudah bisa menemukan permasalahan sendiri. Permasalahan yang didiskusikan tadi, dari alur yang saya sampaikan, dia bisa temukan pemecahan masalah. Oke, baik. Jadi dari yang Bapak sampaikan tersebut, ini demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak lakukan coaching terhadap coach ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rona. Bagaimana kabarnya, Bu Rona? Alhamdulillah baik, Pak Adi. Pak Adi gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu Rona. Bu Rona, dengar-dengar ada yang mau dibicarakan sama Bapak Kepala Sekolah. Ada apa itu, Bu Rona? Iya, begini Pak, gitu kan. Nah, saya mau bercerita. Saya sekarang kan guru BK itu ya, Pak ya. Guru BK itu kan ada jam masuk kelas sekarang. Biasanya dulu kami kan ada masuk, ada tidak. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka ini sudah ada jam tatap muka, yaitunya setidaknya 2 jam pelajaran. Nah, di sini saya merasa agak cemas gitu ya, Pak ya. Dengan kurikulum Merdeka sekarang itu kan kita harus pembelajaran kita berpusat pada siswa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini selama ini yang saya lakukan gitu, guru BK itu hanya memberikan layanan klasikal, itu memberikan informasi. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Pak, pembelajaran yang berpusat kepada saya. Karena selama ini saya tidak begitu banyak mengharapkan kepada anak untuk misalnya membuat tugas, karena saya di situ lebih menuntut anak itu memahami informasi apa yang dia dapatkan dan bagaimana sih perubahan tingkah lakunya. Nah, seperti itu. Ternyata sekarang ini memang dituntut guru BK itu sama dengan guru mata pelajaran di layanan klasikal. Baik, Ibu, kalau dari cerita Ibu dapat diterima bahwa permasalahan yang terjadi itu yang pertama, dulu BK tidak masuk kelas, sekarang BK sudah masuk kelas. Jadi Ibu menginginkan pelayanan Ibu di dalam kelas sama juga dengan mata pelajaran lain yang sudah lama masuk kelas. Kan seperti itu, Bu? Kira-kira
Apa yang Ibu harapkan dalam memberikan layanan BK di kelas itu? Oke. Yang saya harapkan itu ya Pak ya, karena kita sebagai pendidik gitu kan, karena sekarang ini metode pembelajaran itu kan harus bervariatif gitu nah Pak ya. Adanya apa namanya Pak tuh media pembelajaran yang berpusat kepada siswa tuh, sehingga kita bisa anak itu kreatif gitu Pak ya, bisa mengembangkan bakatnya, minatnya dari layanan yang saya berikan gitu kan. Jadi di sini kayaknya Pak menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif lagi gitu Pak ya, yang kreatif gitu anak-anak, sehingga dia bisa juga menghasilkan sebuah karya kayak produk seperti mata pelajaran yang lain itu tuh Pak. Oke. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang ingin Ibu harapkan itu menggunakan metode yang bervariasi, media yang bervariasi, dan nantinya akan menghasilkan produk seperti mata pelajaran lain. Iya. Kira-kira kalau itu kan kondisi ideal yang Ibu pernah harapkan. Iya Pak. Kalau dikasih nilainya itu seperti yang kondisi ideal itu 10, yang Ibu pernah lakukan sekarang ini kira-kira pada nilai berapa? Ya, kalau seandainya lihat dengan kondisi, kenapa ya kita kan harus mempelajari dulu gitu kan, modulnya, rencana pembelajarannya seperti apa gitu kan, layanan yang kita berikan itu kan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentu di sini Pak, mungkin saya bisa mencapai skalanya baru ya Pak ya, karena baru perubahan gitu ya Pak ya, karena kurikulum merdeka itu mungkin sampainya pada skala 7, insya Allah itu mungkin bisa. Skala 7. Kondisi sekarang skala berapa? Nah, kondisi sekarang ini Pak, skalanya itu masih skala 4 atau 5 gitu Pak. 5, 4 atau 5. Berarti Bu Dona mengharapkan peningkatan sekitar 2 atau 3 digit ya Bu Dona? Baik Bu Dona, untuk melakukan peningkatan 2 atau 3 digit itu, kira-kira apa yang Ibu Dona rencanakan sehingga 2 atau 3 digit itu tercapai? Ya, yang saya rencanakan itu Pak, mungkin saya akan mencoba gitu ya Pak ya, membuat media-media pembelajaran misalnya tentang bullying gitu ya Pak ya. Mungkin di situ akan saya sisipkan itu membuat kayak model desain Canva gitu nah Pak ya, kayak PowerPoint itu gitu kan. Nah di situ mungkin karena saya harus memahami bakat dan minat gaya belajar siswa saya. Nah gaya belajar visual mungkin saya akan membuat rancangan atau metode atau media itu yang bisa dilihat siswa gitu kan. Misalnya kalau audio dapat kinestetik audio auditorial mendengar itu kan dengan adanya musik gitu ya Pak ya, dan video-video nanti yang saya buat di dalam media pembelajaran, sehingga anak-anak itu akan tertarik gitu ya Pak ya. Dengan tertarik itu mungkin dia akan bisa memunculkan kreatifnya dari video yang dia tonton. Nanti apa sih kan bisa nanti kita minta tanggapan kepada anak untuk menganalisa dari video itu sesuai dengan materi kita. Oh, baik Ibu, berarti Ibu akan menggunakan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar Ibu di kelas. Apakah itu video, audio, atau PowerPoint atau bagaimana? Dan Ibu Dona sendiri sudah punya kemampuan untuk itu? Untuk kemampuan itu Pak, mungkin salah satunya Pak ya, itu kami mencoba ya Pak ya, memasuki pelatihan-pelatihan seperti Canva itu ya Pak ya, untuk membuat media-media pembelajaran. Nah ternyata di situ memasuki pelatihan kami secara online itu ya Pak ya, sehingga disitulah kami menemukan gitu kan model-model strategi atau desain-desain yang menarik gitu kan siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini mengikuti pelatihan itu, Pak, kami di sini ada beberapa orang guru itu bersama-sama untuk mengikuti pelatihan tersebut. Berarti supaya ada peningkatan pengetahuan di bidang teknologi itu, Ibu berkolaborasi untuk mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, baru dibuatkan untuk modal pembelajaran siswa. Juga seperti itu ya? Iya, Pak. Kapan itu sudah berjalan atau belum berjalan? Itu mungkin Pak sedang berjalan, sudah berjalan juga ya Pak ya. Kami sudah masuk kepada level 1 untuk di dalam Canva. Nah di situ di dalam pelatihan itu kami sudah mulai gitu Pak ya, merealisasikan rencananya untuk ke pembelajaran untuk strategi kepada siswa. Baik Ibu, jadi setelah selesai pelatihan ini nanti Ibu akan membuat media pembelajaran seperti itu. Kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan
Iya. dari rekan-rekan untuk mendukung program Ibu ini? Ya, dukungan tentu di sini Pak Kepala Sekolah, gitu kan Pak ya, wakil gitu, karena di situ kita kan menggunakan sarana prasarananya ya Pak ya. Ya, betul. Nah di situ tuh juga termasuk sejawat ya Pak ya, dalam istilahnya kami dalam pelatihan kadang-kadang kami kan membutuhkan, andaikan kami terkendala nanti siapa yang lebih ada IT-nya yang lebih tinggi gitu ya Pak ya, IT yang mahir lah itu kan. Nanti kami berkolaborasi di sekolah ini Pak ya. Insya Allah teman-teman semuanya guru itu sangat mendukung sekali dalam proses pelatihan kami. Berarti intinya ada kolaborasi ya Bu ya, Iya, selain pelatihan mandiri ada kolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah mahir IT. Baik, terima kasih banyak rasanya Bu Rona sudah terjawab permasalahan kita dengan mengadakan pelatihan mandiri dan kolaborasi dengan kawan-kawannya. Mungkin tinggal eksekusinya lagi ya Bu Iya, Rona. insya Allah Pak itu bisa dieksekusi, bisa direalisasikan pada media pembelajaran untuk siswa saya. Ya, baik Bu Rona, mungkin diskusi kita kali ini karena sudah dapat solusi dari permasalahan, kita cukupkan sampai di sini ya Bu Rona. Oke, Terima kasih Bu Rona. Ya, sama-sama Pak, terima kasih pencerahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah saya lihat melakukan coaching dengan Ibu Dona tadi. Betul sekali Bu Yuli. Jadi sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini, lebih tepatnya kegiatan kita, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Siap Bu Yuli. Apa saja yang Bapak lakukan atau indikator apa yang sudah tercapai dari kegiatan kita coaching Bapak tadi? Menurut saya ya Bu Yuli, yang sudah saya lakukan, pertama melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana, kemudian komitmen dan tanggung jawab. Kemudian yang sudah saya lakukan itu juga sudah bisa mendengarkan aktif. Kemudian yang saya lakukan juga sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu membantu si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira seperti itu Ibu Yuli. Bagus sekali Pak. Berarti Bapak sudah bisa menyelesaikan permasalahan dari solusi, dapat menemukan solusi, mengeluarkan solusi dari si coach tersebut ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching tersebut? Yang ingin saya tingkatkan Bu Yudi tentu keterampilan melaksanakan coaching ini. Caranya mungkin dengan berlatih, dengan berlatih teknik coaching, kemudian terbiasa melakukan coaching, dan ketika ada guru yang bermasalah menemui saya atau curhat, maka sering-sering menggunakan alur tirta. Baik Pak. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Berarti semoga saja kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Bukankah seperti itu? Seperti itu. Ya, baik Pak, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Waalaikumsalam.